Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Imam Al-Arif Billah Sayyidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Husain Asy-Syafi'i Sunira, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Priok, sosok yang dipercaya menjadi paku bumi Tanjung Priok Koja, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Mbah Priok. Lahir di Ulu Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 1291 Hijriah atau 1870 Masehi. Semenjak kecil beliau mengaji kepada kakek dan ayahnya di Palembang. Menginjak remaja beliau mengembara selama beberapa tahun ke Hadramaut Yaman, guna menimba ilmu agama, dan sekaligus menelusuri jejak leluhurnya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sohib Rotibul Haddad, yang hingga kini masih dibaca sebagian besar kaum muslimin Indonesia. Beliau menetap beberapa tahun lamanya, setelah itu kembali ke tempat kelahirannya, di Ulu, Palembang. Pada waktu petani Banten dibantu para ulama, memberontak kepada Kompeni Belanda, tahun 1880, banyak ulama melarikan diri ke Palembang, dan di sana mereka mendapat perlindungan dari Habib Hasan. Tentu saja pemerintah kolonial tidak senang, dan sejak itu, beliau selalu diincar oleh mata-mata Belanda. Sekitar tahun 1899, ketika usianya 29 tahun, beliau berkunjung ke Jawa, ditemani saudaranya, Habib Ali Al-Haddad, dan 3 orang pembantunya, untuk berziarah ke makam Habib Hussein Al-Aidrus di luar Batang, Jakarta Utara, Sunan Gunung Jati di Cirebon dan Sunan Ampel di Surabaya. Dalam perjalanan menggunakan perahu layar itu, beliau banyak menghadapi gangguan dan rintangan. Mata-mata Kompeni Belanda selalu saja mengincarnya. Sebelum sampai di Batavia, perahunya dibombardir oleh Belanda. Tapi alhamdulillah, seluruh rombongan selamat hingga dapat melanjutkan perjalanan sampai di Batavia. Dalam perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 2 bulan itu, mereka sempat singgah di beberapa tempat. Hingga pada sebuah perjalanan, perahu mereka dihantam badai. Perahu terguncang, semua perbekalan tumpah ke laut. Untunglah masih tersisa sebagian peralatan dapur, antara lain periuk dan beberapa liter beras. Untuk menanak nasi, mereka menggunakan beberapa potong kayu kapal sebagai bahan bakar. Beberapa hari kemudian, mereka kembali dihantam badai. Kali ini lebih besar, perahu pecah, bahkan tenggelam, hingga 3 orang pengikutnya meninggal dunia. Dengan susah payah kedua Habib itu menyelamatkan diri dengan mengapung menggunakan beberapa batang kayu sisa perahu. Karena tidak makan selama 10 hari, akhirnya Habib Hasan jatuh sakit, dan selang beberapa lama kemudian beliau pun wafat. Sementara Habib Ali Al-Haddad masih lemah, duduk di perahu bersama jenazah Habib Hasan. Perahu terdorong oleh ombak-ombak kecil dan ikan lumba-lumba, sehingga terdampar di pantai utara Batavia. Para nelayan yang menemukannya segera menolong dan memakamkan jenazah Habib Hasan. Kayu dayung yang sudah patah digunakan sebagai nisan di bagian kepala, sementara di bagian kaki ditancapkan nisan dari sebatang kayu sebesar kaki anak-anak. Sementara periuk nasinya ditaruh di sisi makam. Sebagai pertanda, di atas makamnya ditanam bunga tanjung. Masyarakat di sekitar daerah itu melihat kuburan yang ada periuknya itu di malam hari selalu bercahaya. Lama-kelamaan masyarakat menamakan daerah tersebut Tanjung Priuk, sesuai yang mereka lihat di makam Habib Hasan, yaitu bunga tanjung dan periuk. Konon, periuk tersebut lama-lama bergeser dan akhirnya sampai ke laut. Banyak orang yang bercerita bahwa 3 atau 4 tahun sekali, periuk tersebut di laut dengan ukuran kurang lebih sebesar rumah. Di antara orang yang menyaksikan kejadian itu adalah anggota TNI Angkatan Laut, Sersan Mayor Ismail. Tatkala bertugas di tengah malam ia melihat langsung periuk tersebut. Karena kejadian itulah, banyak orang menyebut daerah itu, Tanjung Priuk. Sebenarnya tempat makam yang sekarang adalah makam pindahan dari makam asli. Awalnya ketika Belanda akan menggusur makam Habib Hasan, mereka tidak mampu, karena kuli-kuli yang diperintahkan untuk menggali menghilang secara misterius.
Setiap malam mereka melihat orang berjubah putih yang sedang berzikir dengan kemilau cahaya nan gemilang selalu duduk dekat nisan periuk itu. Akhirnya adik Habib Hasan, yaitu Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad, dipanggil dari Palembang khusus untuk memimpin doa agar jasad Habib Hasan mudah dipindahkan. Berkat izin Allah, jenazah Habib Hasan yang masih utuh, kain kafan, ya juga utuh tanpa ada kerusakan sedikit pun, dipindahkan ke makam sekarang di kawasan Dobo, tidak jauh dari seksi 1 sekarang. Salah satu karomah Habib Hasan adalah suatu saat pernah orang mengancam Habib Hasan dengan singa. Beliau lalu membalasnya dengan mengirim katak. Katak ini dengan cerdik lalu menaiki kepala singa dan mengencingi matanya. Singa kelabakan dan akhirnya lari terbirit-birit. Kekeramatan makam wali Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Husain As-Syafi'i Sunira atau kerap disebut Mbah Priok, dikabarkan membuat tercengang para ilmuwan luar negeri. Pengurus makam, Habibina, menuturkan, para ilmuwan tersebut melihat sinar yang memancar dari makam hingga keluar angkasa. Habibina menyebutkan, pada tanggal 14 Maret tahun 2000 lalu beberapa orang asing yang mengaku utusan dari berbagai negara, seperti Amerika, Jerman, Rusia, dan Australia, mendatangi ahli waris. Para ilmuwan ini, kepada ahli waris menuturkan, mereka melihat dari satelit terdapat sinar yang memancar dari Indonesia. Mereka menduga sinar tersebut merupakan senjata laser. Kemudian orang-orang asing itu mendatangi lokasi untuk mencari sinar laser yang menurut mereka itu adalah senjata laser. Ketika dilihat ternyata berasal dari makam keramat ini, tuturnya, Habibina mengungkapkan, jika makam Mbah Priok merupakan makam wali yang seharusnya dihormati. Ahli waris mempercayai, makam Mbah Priok merupakan paku bumi yang dijaga keberadaannya oleh Allah. Disebutnya, pihak-pihak yang bernafsu menggusur makam Mbah Priok, merupakan orang-orang yang tidak mengerti. Sebuah kisah lain, makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau lebih dikenal makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara banyak menyimpan cerita sejarah sehingga sangat dihormati warga, dan ketika pendopo makam akan dibongkar pemerintah, para pengikutnya rela mati mempertahankannya. Menurut cerita, Habib Hasan merupakan salah satu tokoh yang dikenal sebagai pensiar agama Islam yang menempati kawasan Tanjung Priok. Meskipun ia berasal dari Pulau Sumatera, awal masuknya Habib di kota Jakarta ketika masih bernama Batavia karena perahu ditumpanginya dihajar badai ketika hendak melintas di dekat Batavia. Namun ketika peristiwa berlangsung, Habib selamat dari hantaman dan amukan badai sehingga Habib berhasil menepi dengan perahu yang ditumpanginya, dan Habib pun bersyukur kepada Allah yang telah memberikan umur panjang. Selama Habib di Jakarta, ia gencar melakukan syiar Islam di kawasan Jakarta Utara, serta kawasan itu dinamai Tanjung Priok. Selain melakukan syiar Islam, Habib juga mendirikan majelis ta'lim dan membangun masjid di tempat itu. Seirama dengan berjalannya waktu, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad meninggal dunia di tanah yang pertama kali ia menginjakan kakinya yaitu Tanjung Priok. Untuk mengenang perjuangan almarhum Habib, para pengikutnya membangun makam yang diberi nama Makam Mbah Priok, sekaligus masjid untuk kegiatan majelis ta'lim. Sedikitnya sebanyak 1.500 orang pengikut Mbah Priok melakukan pengajian di makam Habib setiap malam, sehingga betapa melekatnya rasa persaudaraan antar pengikut dengan Mbah Priok itu. Hingga akhirnya timbul kasus sengketa, yang dinyatakan bangunan pendopo Mbah Priok dinyatakan berdiri di atas lahan milik PT Pelindo II sehingga menyalahi aturan dan harus ditertibkan. Beberapa tahun lalu upaya penertiban pendopo Mbah Priok akan direalisasikan, tapi para ahli waris makam Mbah Priok menolak keras, yang hingga akhirnya pemerintah setempat mengerahkan petugas untuk mengeksekusi. Dari aksi penertiban itu pengikut Habib Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Idrus dan Habib Abdul Hosting, yang merupakan ahli waris makam Mbah Priok terpaksa melawan. Mereka menghadang laju petugas hingga akhirnya bentrok fisik pecah dan korban berjatuhan. Upaya membongkar makam Mbah Priok di Koja, bukan kali ini saja. Semua gagal. Kamis tanggal 15 April tahun 2010, pukul 6.28 waktu Indonesia Barat. Darah tertumpah di muka makam keramat Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, Rabu tanggal 14 April tahun 2010.
Kerusuhan antara aparat dan warga diwarnai berbagai aksi kekerasan. Ada yang tewas tergeletak, sementara korban-korban lain berjatuhan karena sabetan kelewang, diinjak-injak, dan jadi sasaran pukulan, demi sebuah tanah makam. Bagi warga masyarakat, Mbah Priok atau Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad bukan tokoh biasa. Dia adalah penyebar agama Islam dan seorang tokoh yang melegenda. Namanya bahkan jadi cikal bakal nama kawasan Tanjung Priok. Mbah Priok bukan orang asli Jakarta. Dia dilahirkan di Ulu, Palembang, Sumatera Selatan pada 1722 dengan nama Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Arif Billah belajar agama dari ayah dan kakeknya, sebelum akhirnya pergi ke Hadramaut, Yaman Selatan, untuk memperdalam ilmu agama. Demikianlah kisah kali ini. Nantikanlah kisah selanjutnya, hanya di Pau Channel. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa dan terima kasih.